warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari, mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya di mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Pendidikan Kimia. Dengan dosen pengampu, Asis Prof. Fitria Khairunisa, SPD, MED. Sama halnya dengan proposal penelitian lainnya, di sini saya akan membahas 3 bab, di mana bab pertama, pendahuluan, saya akan membahas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga definisi istilah. Dan bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, di mana saya akan membahas landasan teori dan penelitian yang relevan, dan juga kerangka berpikir. Dan yang terakhir, yaitu bab ketiga, saya akan membahas pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga ada instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Baik, yang pertama saya akan membahas latar belakang, di mana hidrokarbon merupakan salah satu materi kimia yang dipelajari di tingkat SMA. Pada materi ini cukup abstrak, karena tidak dapat dibayangkan secara nyata dan dibutuhkan penguasaan konsep yang cukup tinggi. Selain itu, hidrokarbon merupakan materi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya yang berkaitan erat dengan materi hidrokarbon ini. Upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik yaitu membantu menuntaskan kesulitan yang dialami oleh peserta didik dengan melakukan kegiatan diagnostik. Dalam mendiagnosa, kesulitan yang dialami diperlukannya suatu alat ukur atau tes diagnostik yang dapat mengidentifikasi kesalahan. Salah satu bentuk tes diagnostik adalah menggunakan tes diagnostik two-tier multiple choice. Tes ini terdiri dari soal pilihan ganda 2 tingkat, di mana tingkat pertama terdiri dari pertanyaan tentang konsep yang diujikan, sedangkan tingkat kedua berisi alasan jawaban dari tingkat pertama. Berdasarkan hal-hal ini, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai miskonsepsi siswa pada materi hidrokarbon, sehingga saya mengangkat judul Analisis Miskonsepsi Siswa pada kelas 11 di SMA Swasta Maitreya Wira dengan menggunakan tes two-tier multiple choice pada materi hidrokarbon. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fokus penelitian. Berhubung dengan masalah yang diidentifikasikan di atas, agar permasalahan terarah dan tidak meluas, akan saya batasi pada yang pertama, yaitu identifikasi miskonsepsi siswa pada konsep hidrokarbon, mengukur miskonsepsi menggunakan instrumen atau tes diagnostik two-tier multiple choice. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana miskonsepsi siswa terhadap materi hidrokarbon yang teridentifikasi. Yang kedua, yaitu berapakah persentase siswa yang mengalami miskonsepsi yang terjadi pada materi hidrokarbon. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui miskonsepsi siswa kelas 11 di SMA Maitreya Wira pada hidrokarbon menggunakan tes two-tier multiple choice. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi yang pertama, yaitu guru, dapat memberi informasi untuk membantu guru mengenali tingkat pemahaman pada siswa. Dan untuk siswa dapat mengevaluasi diri terhadap pemahaman konsep yang telah dimiliki serta dapat memperbaiki kesalahan konsep yang dialami. Dan untuk peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman diri. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka saya menguraikan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada konsep, di mana konsep adalah sebuah pemikiran, suatu yang bisa berupa objek, kejadian, karakteristik yang dapat dikelompokkan dan dapat disimpulkan dalam perilaku. Yang kedua ada miskonsepsi, diartikan sebagai suatu konsep awal yang dimiliki oleh seorang siswa yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diterima secara formal. Yang ketiga ada tes diagnostik,
di mana tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, dengan itu dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang keempat yaitu tes two-tier multiple choice, di mana tes ini merupakan pilihan ganda 2 tingkat. Tingkat pertama terdiri dari soal atau hal yang akan diujikan. Tingkat kedua yang itu merupakan alasan yang diberikan pada jawaban di tingkat pertama. Dan yang kelima yaitu hidrokarbon adalah materi di mana senyawa yang hanya dapat mengandung unsur karbon dan hidrogen. Baik, kita memasuki bab kedua, di mana tinjauan pustaka landasan teori pertama, yaitu saya akan membahas pemahaman konsep. Di sini menurut Atiana, pemahaman konsep itu pada kimia melibatkan 3 kajian. Yang pertama, aspek makroskopik, submikroskopik, dan simbolis, di mana 3 aspek kajian ini tidak dapat terpisahkan dalam pembelajaran kimia di kelas. Dan menurut Falvel, pemahaman konsep itu dibedakan menjadi 7 dimensi, di mana yang pertama yaitu atribut, yang kedua struktur, yang ketiga keabstrakan, yang keempat keinklusifan, yang kelima generalitas, yang keenam ketetapan, dan yang terakhir kekuatan. Yang kedua yaitu miskonsepsi. Menurut Sirwaningsih dan Rahmawati, yaitu miskonsepsi merupakan intersepsi konsep melalui suatu pernyataan yang tidak dapat diterima secara teori. Pada dewasa ini, metode dan pendekatan yang dilakukan oleh guru telah berkembang dari teacher center menjadi student center. Siswa membawa pengetahuannya terdahulu yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam kelas, dan terkadang pengetahuan tersebut mengandung pengertian yang tidak sesuai dengan konsep atau ilmu pengetahuan yang seharusnya. Oleh karena itu, konsep-konsep yang tidak terstruktur tidak dapat dijelaskan dengan fenomena alam dengan benar, dan akhirnya itu akan menyebabkan penyimpangan dari konsep ilmiah yang seharusnya. Ada 2 penyebab terjadinya miskonsepsi, di mana ada penyebab utama dan juga penyebab khusus. Di mana penyebab utama yang terjadi pada siswa, guru, buku teks, konteks, dan juga cara mengajar. Dan penyebab khusus yang terjadi pada siswa yaitu prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, alasan yang tidak lengkap atau salah, institusi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa, dan juga minat belajar siswa. Yang kedua yaitu guru, terjadi penyebab khususnya karena guru tersebut tidak menguasai bahan ajar atau tidak berkompeten. Dan juga guru tersebut bukan lulusan dari bidang studi yang ia ajarkan. Dan ketiga, tidak membiarkan siswa mengungkapkan gagasan atau ide yang mereka punya. Dan yang terakhir yaitu relasi antara guru dan siswa tidak baik, sehingga tidak terjadinya timbal balik yang cukup baik, sehingga terjadinya miskonsepsi. Buku teks di mana penyebab khususnya yaitu penjelasannya keliru. Dan juga terdapat kesalahan penulisan, terutama dalam rumus. Yang kedua, tingkat kesulitan penulisan buku terlalu tinggi bagi siswa, sehingga siswa tidak dapat menyeimbangkan hal tersebut. Yang terakhir yaitu buku terkadang konsepnya menyimpang dari hal yang menurut mereka menarik. Jadi buku tersebut tidak menarik untuk mereka baca. Yang keempat yaitu konteks, di mana penyebab khususnya yaitu pengalaman siswa, bahasa sehari-hari berbeda, dan teman diskusinya yang salah, keyakinan yang mereka punyai atau agama, terus juga ada perasaan yang sedang dirasakan. Jadi ketika belajar mereka punya hal yang mereka pikirkan sehingga tidak
nyambung dengan hal yang disampaikan oleh seorang guru. Yang terakhir yaitu cara mengajar dengan penyebab khususnya, di mana hanya ceramah, guru di sini hanya ceramah. Yang kedua, tidak mengoreksi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu model demonstrasi yang sempit. Baik, yang ketiga yaitu membahas tentang tes diagnosis two-tier multiple choice, di mana tes two-tier multiple choice ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu guru dapat memahami mengenai pemahaman awal siswa dan konsep alternatif atau miskonsepsi dari topik tersebut. Yang kedua, kemungkinan siswa menjawab pertanyaan pada pilihan ganda bentuk konvensional hanya satu tingkat sebesar 20%, namun dengan menggunakan two-tier multiple choice ini kemungkinan menebak jawaban hanya 4%. Ini menurut Dewati 2016. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui dua aspek informasi dari satu fenomena yang sama. Yang keempat, dapat dilakukan secara serentak sehingga dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir dari kelebihan tes two-tier multiple choice ini ialah siswa dapat termotivasi untuk menemukan jawaban sebenarnya setelah melakukan tes ini. Baik, kekurangannya yaitu tes two-tier multiple choice ini, yang pertama, kemungkinan siswa menebak jawaban pada tingkat kedua. Yang kedua, yaitu konsep alternatif tidak dapat diungkapkan secara keseluruhan. Keempat, yaitu hidrokarbon. Di sini saya akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, klasifikasi hidrokarbon, tata nama senyawa hidrokarbon, titik didih senyawa hidrokarbon, keisomeran hidrokarbon, dan juga reaksi senyawa hidrokarbon. Baik, kita masuk ke penelitian relevan. Bisa dilihat di samping ini. Saya akan membacakan satu saja, yaitu penelitian Deska Dewati tahun 2016 yang berjudul Pengembangan Instrumen Penelitian Tes Diagnosis Pilihan Ganda 2 tingkat untuk mengukur hasil belajar siswa materi hidrokarbon di SMA 10 Negeri Pontianak. Hasil tes yang diperoleh yaitu sebelumnya dan sesudah menggunakan tes diagnosis ini, yaitu menunjukkan bahwa ada peningkatan pada hasil belajar siswa sebesar 59,3%. Dengan demikian, tes diagnosis pilihan ganda ini dapat mengukur dan meningkatkan hasil belajar pada siswa. Untuk kerangka berpikir, dapat dilihat di samping sini. Yang pertama, belajar itu mendapat pemahaman konsep, terus berbagi pengetahuan awal. Yang pertama itu ada konsep awal sesuai, dan yang kedua yaitu mengenai konsep awal yang berbeda, sehingga akan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Baik, kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu metodologi penelitian, di mana yang pertama yaitu pendekatan dan metode penelitian. Pada penelitian yang saya lakukan, ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu untuk menyelidiki keadaan, kondisi, dan hasil yang terbentuk dalam laporan penelitian. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 6 April tahun 2020 di SMA S. Maitrewira, Tanjung Pinang. Baik, yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tes pilihan ganda 2 tingkat beralasan setengah terbuka. Dalam tes ini terdapat 2 bagian. Pada bagian pertama berisi tentang pertanyaan yang mengandung berbagai opsi pilihan jawaban, dan bagian kedua yaitu berisi alasan yang mengacu pada jawaban yang terdapat pada bagian pertama. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu data yang digunakan pada penelitian ini melalui pengetesan dengan menggunakan instrumen tes diagnosis two-tier multiple choice. Instrumen ini
diberikan kepada siswa yang menjadi objek penelitian, yaitu mahasiswa kelas 11 maksud saya, di SMA Maitreya Wira, Tanjung Pinang yang berjumlah 26 orang. Baik, selanjutnya saya akan membahas teknik analisis data. Analisis data untuk penelitian ini adalah data presentasi untuk setiap tingkat pemahaman. Dari hasil tes yang dianalisis berdasarkan jawaban yang dipilih oleh siswa pada tingkat pertama maupun pada tingkat kedua, berikut adalah alasan yang diberikan. Yang pertama itu menentukan kriteria dari jawaban siswa. Yang kedua adalah data dari hasil jawaban dikelompokkan berdasarkan kriteria pemahaman. Yang ketiga yaitu ada presentasi siswa yang dikelompokkan menjadi kategori paham, kurang paham, dan miskonsepsi yang terhitung menggunakan rumus pada di atas. Dan yang keempat yaitu menghitung presentase jumlah siswa yang berdasarkan pada submateri hidrokarbon. Dan yang terakhir yaitu mengkategorikan presentase berdasarkan submateri hidrokarbon dan berdasarkan presentasi siswa. Hasil perhitungan ini kemudian dikelompokkan. Baiklah, itu merupakan hasil dari proposal penelitian yang telah saya lakukan. Lebih kurang saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat dalam berkata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.